Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Data Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-24, yaitu web server Apache. Oke, di bab 24 ini ada berapa sih materinya? Di bab 24 ini ada 7 materi, yaitu pertama ada install Apache web server, dan yang kedua ada konfigurasi basic web server, dan yang ketiga ada konsep virtual host, dan yang keempat ada konfigurasi port based virtual host, dan yang kelima ada pengujian port based virtual host, dan yang keenam ada membuat subdomain, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada konfigurasi domain based virtual host. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ke-1, yaitu install Apache web server. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada server 1 dan 2, di mana pada servernya kita belum melakukan konfigurasi apa-apa. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi tools ataupun Apache pada web servernya, yang mana nantinya web server tersebut akan bisa diakses melalui browser. Oke, langsung saja di sini saya akan remote pada klien Ubuntu-nya. Di sini saya meremote web server ya dengan SSH, router Debian, Explorer, start IP-nya, lalu INP atau port, lalu 2211. Saya ketikkan saja. Kemudian kita masuk ke root. Sebelum itu kalian pastikan bahwa di sini sudah bisa di nama domain. Terlebih dahulu kita tambahkan ya. Di sini saya sudah tambahkan. Lalu kita klik vika.com. Oke, kita langsung saja install Apache 2-nya di SVR 3 ya, sini. Oke, di sini Y, kita tunggu ya. Oke, di sini saya sudah berhasil menginstal ya. Oke, jika sudah selesai, saya coba cek nama domainnya pada Firefox di sini. Oke, di sini saya ketikkan vika.com. Nah, di sini dia menampilkan default dari Apache 2 ya. Ini dan nanti kita akan coba untuk mengubah tampilannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi basic web server. Seperti kalian ketahui, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah tampilan dari defaultnya, yaitu dengan melakukan basic configuration. Yang pertama, kalian bisa masuk ke terminal, lalu kalian bisa masuk dalam file yang bernama ct/etc/apache 2. Oke, di sini kita ls, dan di sini terdapat directory situs available, yang mana di dalamnya terdapat beberapa file. Jika kita coba ls situs available, nah di sini ada dua file ya, yaitu 00stripdefault.conf dan defaultssl.conf. Itu digunakan untuk, di sini jika 00, default itu digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan default SSL digunakan untuk web server sebagai HTTPS. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi HTTP terlebih dahulu. Kita coba edit filenya dengan nano situs available /00stripdefault.conf. Nah, di sini terdapat server admin, yang mana ini merupakan email untuk administrator. Ya, di sini saya akan ganti menjadi admin@vikadwi.com. Oke, di sini kita admin@vikadwi.com. Oke, di sini kita save saja. Oke, sekarang kita akan coba ls/var/www/html/. Nah, di sini terdapat file yang bernama index.html, yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Di sini coba kalian klik pada Firefox. Di sini bisa kalian lihat pada Firefox terdapat tampilan default, yang mana itu konfigurasikan melalui index.html. Oke, kita pergi ke terminal. Oke, di sini kalian bisa nano/var/www/html/index.
Nah, di sini merupakan konfigurasi atau codingan dengan defaultnya seperti tampilan pada browser Firefox tadi ya. Oke, selanjutnya saya akan mengubah namanya dengan mv/var/www/html/index.html. Kita ubah menjadi /var/www/html/index.html.bar. Terus kita ketikkan saja. Kita ubah menjadi /www/html/index.html ya teman-teman. Seperti ini. Oke, di sini saya akan membuat file baru dengan touch /var/www/html/index.html. Yang mana saya akan membuat tampilan server yang baru. Jadi nanti tampilannya tidak seperti yang default Firefox yang tadi. Lalu saya akan mengubah tampilannya dengan nano/var/www/html/index.html. Oke, di sini saya akan mengubah dengan header, lalu welcome to Vika Dwi website. Lalu kita tutup dengan header lagi. Kita save saja. Dan sekarang saya akan restart terlebih dahulu dengan systemctl restart Apache 2. Nah, sekarang kita akan lihat apakah tampilannya sudah berubah. Kita buka ke Firefox. Kita di sini refresh saja, di refresh. Nah, oke. Di sini sudah berubah ya tampilannya. Jadi welcome to Vika Dwi website. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep virtual host. Jadi virtual host ini itu merupakan suatu metode ataupun konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu website. Yang mana dengan suatu virtual ini saya bisa membuat beberapa tampilan website di mana seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu web server. Misalkan seperti saya menggunakan lebih dari web server, misalkan seperti ini. Di sini terdapat satu tampilan saja pada website ya dengan virtual host, maka kita bisa membuat lebih dari satu tampilan seperti ini. Namun hanya dengan menggunakan satu web server saja. Pada bab kali ini saya akan membuat seolah-olah kita diminta oleh perusahaan untuk 3 website. Nanti yang pertama saya membuat welcome to Vika Dwi website yang tadi sudah kita buat ya. Yang kedua welcome to sales website, dan yang ketiga welcome to admin website. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi port based virtual host. Oke, pada video kali ini akan mencoba mengubah tampilan website menggunakan port website atau menggunakan port saja. Di sini bisa ctc/apache2/status available. Kita ls. Nah, di sini terdapat file yang bernama 00default.conf, yang mana ini merupakan file yang digunakan untuk mengakses tampilan dari welcome to Vika Dwi website. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita bisa mengkopinya saja. Sebelumnya kita membuat perumpamaan bahwasanya kita dimintai oleh perusahaan untuk membuat 3 tampilan website yang berbeda, karena tampilan welcome to Vika Dwi website sudah ada. Nah, kita tinggal buat yang sales dan juga admin. Oke, langsung saja kita copy dengan cp00default.conf. Kita copy ke sales.conf. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke nanosales.conf. Nah, di sini untuk portnya kita bisa ganti menjadi 81. Dan di sini masih 80 ya, teman-teman. Di sini ganti 81 seperti ini. Untuk tampilan sales website-nya, selanjutnya untuk penempatan filenya atau dokumen root, di sini kita bisa ganti ke directory sales. Kita ganti sales ya. Seperti ini. Lalu kita save saja. Kemudian kita harus membuat satu tampilan lagi untuk websitenya. Kita copy dari sales saja ya. Di sini cp sales.conf lalu admin.conf. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke nanoadmin.conf. Untuk portnya kita ganti untuk portnya website admin. Kita akan
membuatnya berganti menjadi port 82. Di sini masih 81, kita ganti 82 ya. Lalu untuk penempatan filenya, kita menggunakan admin. Oke, seperti ini, kita save saja. Di sini bisa terdapat dua file, ya, yaitu status available dan status enable. Jika kita lihat pada ls status enable, maka di sini baru terdapat 00 strip-default.conf, sehingga yang aktif baru yang 00. Jadi yang sales.conf dan admin.conf itu belum aktif. Untuk mengaktifkannya, kita bisa menggunakan komen ln/etc/apache2 lalu /status available /sales.conf lalu /etc lalu /apache2 /status strip enable /sales.conf. Kita ketikkan saja ya. Kemudian pada admin juga ganti admin ya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian pada admin itu sudah, kemudian kita ls status enable. Oke, maka di sini pada admin sudah aktif ya. Lalu kita cat status available. Nah, jika kalian ingat, pada konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita telah mendefinisikan penempatan dokumen. Jadi, dokumennya berada pada /var/www/html/admin. Namun, kita belum membuat file ataupun direktori yang pada HTML ini dengan nama admin ataupun sales. Oke, sekarang kita akan membuat direktorinya dengan kembali. Kemudian saya akan masuk ke dalam direktori for www.html dengan jd/for/www/html. Saya di sini akan membuat direktori yang bernama sales dan juga admin dengan komen mkdir spasi sales dan juga admin ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori sales dengan nano sales/index.html. Dengan nano sales/index.html. Di sini saya akan beri header, lalu welcome to sales. Oke, seperti ini. Kita bisa Ctrl X, kita di save ya. Kemudian pada admin, saya akan nano admin index ya, sama saja. Oke, di sini kita beri header dulu. Lalu welcome to admin website. Oke, seperti ini. Lalu bisa kalian save saja. Oke, kemudian kita cek pada cat sales index HTML. Lalu pada adminnya juga. Nah, di sini keduanya sudah ada. Sekarang kita akan coba cek apakah ada error atau tidak pada konfigurasinya. Kita bisa sistem ctl start apache 2. Nah, dan di sini tidak terdapat error ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ke-5, yaitu pengujian port-based virtual host. Oke, di sini kita akan mencoba apakah kita bisa menampilkan tampilan yang berbeda yang sudah kita konfigurasikan di video sebelumnya dengan domain yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan web server yang sama. Di sini saya akan coba masuk dalam sales website terlebih dahulu. Nah, di sini dia menampilkan yang sales ya. Kemudian kita coba yang admin dengan vkdui admin. Oke, di sini juga menampilkan yang admin. Lalu jika kalian ingin ketampilan website kalian sebelumnya, kalian bisa langsung gunakan vkdui.com. Nah, ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya ke-6, yaitu membuat subdomain. Oke, langsung saja. Oke, jika pada video sebelumnya kita mengakses host melalui port base. Nah, pada video kali ini kita akan
mengakses melalui subdomain. Pertama, di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam server 1 atau Debian server dengan meremote masuk ke dalam root. Dan sekarang kita akan membuat domainnya dengan masuk dulu ke cd/etc/bind. Kemudian di sini kita ketikkan nano db.vk2. Di sini kita harus mengganti serial number-nya menjadi 7. Nah, di sini kita akan membuat domain baru ataupun keyword baru untuk mengakses web servernya melalui browser, yang mana jika pada video sebelumnya kita mengakses web server itu menggunakan vk2.com, dan sekarang kita akan menambahkan subdomain yang berbeda ataupun subdomain yang baru. Di sini di bawah www, kita ke paling bawah ya. Nah, di sini kita ketikkan sales, lalu tab 1 kali in atau internet, lalu tab 1 kali, lalu cname, lalu tab 1 kali lagi vk2.com. Jangan lupa akhiri titik. Lalu yang admin juga kita ketikkan di bawah sales ya. Kita ketikkan admin, tab 1 kali, lalu in atau internet, lalu tab 1 kali, lalu cname, tab 1 kali, lalu vk2.com. Jangan lupa akhiri titik. Oke, lalu kita save saja dengan Ctrl X. Kemudian kita restart dengan systemctl restart brain 9. Sekarang kita lihat pada disk_sales.vk2. Di sini bisa kalian pindah ke yang tidak SSH ya. Di sini saya tekan disk_sales.vk2.com. Oke. Di sini berhasil ya. Untuk sales.vk2.com itu domain aslinya adalah vk2.com, yang mana IP-nya adalah 10.10.10.4. Kita coba pada admin dengan admin juga ya, dengan tik admin vk2. Oke, di sini juga berhasil ya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-7, yaitu konfigurasi domain basis virtual host. Pada materi kali ini kita akan melakukan konfigurasi domain base, yang mana kita harus menghapus listen portnya. Oke, di sini kita masuk ke dalam cd/etc/apache2/situs available. Lalu di sini kita masuk ke nano-sales.conf. Nah, di sini portnya kalian bisa ubah menjadi 80. Yang tadinya 81, kita ubah menjadi 80 ya. Seperti ini. Kemudian di sini terdapat server name, kita hapus pagernya. Lalu untuk www-nya www.example.com, kita ganti salesvk2.com. Jika sudah, bisa save saja. Kemudian pada admin juga, yaitu nanoadmin.com. Nah, di sini portnya kita ganti menjadi 80. Yang tadinya 82, kita ganti 80. Kemudian server name-nya, pagernya juga dihapus ya teman-teman. Lalu untuk www.example.com, kita ganti menjadi admin vk2.com. Kita bisa save saja. Selanjutnya kita masuk ke nano00streetdevelop.com. Di sini terdapat server name. Pada komentar kita hapus saja pagernya. Pada www.example kita ganti vk2.com. Lalu kita enter. Kemudian kita tambahkan lagi server name www.vk2.com. Jika sudah, bisa kalian save saja. Jika sudah, lalu kita restart systemctl restart apache 2. Oke, berhasil ya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan bab 24 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video.
Jangan lupa subscribe ya.